Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala ma ba'du. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dalam rangka menjalani proses pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungan kita sore ini temanya adalah di seputar kemandirian umat. Sebelum kita menjelaskan ini, kita awali dengan pengertian kemandirian. Yang dimaksud dengan kemandirian adalah ketika seseorang bebas dalam bersikap dan melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya tanpa dipaksa atau ditekan oleh pihak di luar dirinya. Maka oleh karena itu, kemandirian itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jika ajaran Islam terdiri dari akidah, ibadah, dan muamalah, maka kemandirian juga menyangkut dalam bidang itu. Kemandirian dalam akidah dan ibadah ialah ketika kita beramal murni berdasarkan dorongan dari dalam diri kita tanpa dipengaruhi oleh unsur atau kekuatan di luar diri kita. Jika kita berbuat ada faktor X dari luar diri kita, maka dalam bahasa Islam itu disebut dengan riya, dan perilaku ini tidak akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam perbuatan itu, amal ibadah itu harus mandiri kita lakukan berdasarkan kesadaran keberagamaan kita. Yang kedua, mandiri dalam bidang muamalah paling tidak dalam dua hal. Satu secara politik dan yang kedua secara ekonomi. Kemandirian politik artinya umat Islam memiliki peluang dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi politiknya tanpa ada tekanan dan hambatan dari pihak-pihak di luar Islam. Kalau itu sudah dimiliki oleh umat Islam, maka berarti umat Islam sudah mandiri secara politik. Kemandirian dalam bidang ekonomi artinya bahwa umat Islam mampu memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa tergantung dan terkait dengan kekuatan yang lain. Bagaimanapun kondisi di luar, persoalan yang ada, perkembangan ekonomi global dan lokal tidak mempengaruhi umat Islam sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhannya secara ekonomis. Maka persoalannya adalah apakah kemandirian politik dan ekonomi itu kita raih hari ini. Ini tentunya yang menjadi renungan buat kita. Sejauh pengamatan kita secara kasat mata, secara politis nampaknya masih banyak aspirasi umat Islam yang belum tersalurkan. Ambillah contoh misalnya, dana haji yang begitu besar, sampai ratusan triliun, tetapi tidak bisa digunakan oleh umat Islam untuk mensejahterakan umat Islam. Kenapa? Karena tidak mendapat dukungan politik, yaitu misalnya dari kalangan legislatif dan eksekutif. Mengapa itu bisa terjadi? Padahal itu duit umat Islam yang dimiliki oleh umat Islam. Itu terjadi karena umat Islam tidak mandiri secara politik. Padahal sebetulnya jika ini bisa dikelola oleh umat Islam, maka akan bisa meningkatkan harkat dan martabat. Selain dalam bidang politik, juga dalam bidang ekonomi. Bayangkan saja, misalnya jika hasil mudharabah atau bagi hasil dari 100 triliun dibagikan untuk lembaga pendidikan Islam, betapa banyak beasiswa yang diberikan. Dibagikan untuk pengembangan UMKM, betapa banyak ekonomi lemah umat Islam yang bisa dibantu. Tapi karena tidak ada kemandirian politik itu tadi, akhirnya kekuatan yang besar itu tidak bisa termanfaatkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar itu tidak hanya sekedar ratapan ke depan, mari terus berusaha agar umat Islam mandiri dalam bidang politik dan ekonomi, dan itu bukan merupakan hal baru karena ajaran Islam juga berkaitan dengan dua bidang. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.